Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pagi ini kita akan berlatih melakukan entry data ya menggunakan program SPSS. Nah, di sini saya akan menginput data dari kuesioner penelitian yang sudah dibuat. Sini kuesioner dari penelitiannya ini tentang perbedaan perilaku menyusui berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan, berat badan bayi, dan sikap ibu ya. Nah, ini isi dari kuesionernya. Yang pertama, apakah ibu memberikan ASI secara eksklusif? Pilihannya coding 0 untuk tidak, coding 1 untuk ya. Kemudian berapakah umur ibu? Titik-titik tahun. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah pendidikan terakhir ibu? Di sini ada coding 1 untuk SD, coding 2 SMP, coding 3 SMA, dan coding 4 untuk PT. Kemudian pertanyaan keempat, apakah ibu bekerja ya? Coding 1 untuk bekerja dan coding 0 untuk bekerja dan coding 1 untuk tidak bekerja. Kemudian pertanyaan kelima, berapakah berat badan bayi ibu ya saat lahir? Ini titik-titik gram dalam satuan gram. Kemudian untuk pertanyaan sikap, ini ada 4 poin yang ditanyakan ya. Dengan jawaban ada 5 tingkatan ya. Di sini menggunakan skala Likert. Dari jawaban sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju TS, KS kurang setuju, setuju S, dan SS sangat setuju. Ini ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan ya. Baik, dari kuesioner ini kemudian dilakukan survei kepada 40 responden ya. Dan setelah terkumpul, berikut adalah hasil rekapitulasinya. Nah, ini hasil rekapitulasinya dari 40 responden ya. Mulai dari variabel perilaku menyusui, umur, pendidikan, pekerjaan, berat badan bayi, dan sikap. Nah, setelah saya rekap ini, tugas saya adalah melakukan analisis data. Maka sebelum saya lakukan analisis, saya akan terlebih dahulu menginput ke dalam program SPSS. Oke, mari kita lakukan. Kita buka dulu program SPSS-nya. Nah, ini adalah lembar kerjanya. Lembar kerja SPSS ya. Mari kita buat. Nah, untuk menginput data, pertama kali yang harus kita buka adalah variable view. Ya, kita buka jendela variabelnya. Kemudian kita isi kolom name-nya ya, kita isi kolom name. Kolom name ini kita isi dengan nama variabel. Kita lihat tadi nama variabelnya apa saja. Oke, ini nama variabelnya. Oke, variabel yang pertama adalah variabel perilaku menyusui. Oke, saya buat di sini perilaku menyusui, 2 kata ya. Saya tidak boleh menggunakan spasi, saya juga tidak boleh menggunakan strip. Jadi untuk memisahkan kata perilaku dan menyusui, saya akan menggunakan underscore menyusui. Ya. Jadi tidak boleh pakai spasi ya. Boleh pakai underscore atau pakai titik boleh ya. Nah, kemudian variabel yang kedua adalah umur. Kita ketik umur. Variabel yang ketiga adalah pendidikan. Kita ketik pendidikan. Kemudian yang kelima adalah berat badan bayi. Saya buat BB titik bayi ya, berat badan bayi. Kemudian yang terakhir selanjutnya adalah sikap ya. Sikapnya ada 4. Saya akan buat S1, sikap 1, S2 ya. Ini pakai angka boleh ya, karena didului dengan huruf. Tapi kalau angka dulu itu tidak boleh ya di dalam nama membuat nama variabel. Jadi huruf dulu baru angka itu boleh. Tapi kalau angka dulu nggak boleh ya. Selanjutnya S3 dan satu lagi S4 karena ada 4 pertanyaan ya. Jadi sikap 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita membuat nama variabel, kita lihat kolom sampingnya yang kita isi adalah desimalnya. Kita cek apakah ada data yang berupa desimal atau tidak. Kalau kita lihat tadi datanya, di sini tidak ada yang menggunakan desimal, maka kita gunakan desimalnya 0 saja ya. Kita klik di pojok akan muncul tanda panah, kemudian kita klik untuk membuat menjadi 0. Atau kalau teman-teman mau juga boleh diklik tengahnya langsung ganti 0. Klik tengah ganti 0 ya. Yang mau seperti ini juga boleh ya. Kita buat 0 semua desimalnya. Kenapa? Karena ternyata dari data yang akan kita input tidak ada desimalnya. Kalau ada desimalnya ya silakan diisi. Ada berapa angka di belakang koma. Kalau di belakang komanya ada 1 ya berarti desimalnya 1. Kalau di belakang koma ada 2 berarti desimalnya 2, seperti itu.
Oke, label-label perlu diisi atau enggak? Boleh diisi, boleh enggak ya. Kalau misalnya teman-teman nggak usah diisi ya nggak apa-apa sih, nggak mempengaruhi hasil. Kalau misalnya ini si S1 tuh apa tadi ya? Oh, untuk memberikan keterangan misalnya supaya tidak lupa. Oh, S1 ini adalah tentang sikap 1 yaitu sikap pemberian ASI pada saat bayi segera lahir gitu kan. Ya tulis di sini bayi baru lahir menurut saya harus segera diberi ASI misalnya. Labelnya boleh gitu ya di sini. Ya. Jadi boleh diberikan isi keterangan label gitu ya. Supaya lebih jelas, tapi kalau tidak apa-apa. Kemudian itu label, kemudian yang selanjutnya harus kita isi adalah value. Value ini yang kita isi hanya untuk data yang kategorik saja. Kalau datanya numerik tidak perlu diisi. Kategorik di sini apa aja variabel yang datanya kategorik? Perilaku menyusui ya. Kita lihat tadi kan perilaku menyusui adalah iya atau tidak berarti kategorik. Kemudian umur dalam tahun berarti numerik. Pendidikan SD, SMA, SMP, SMA perguruan tinggi berarti ini kategorik. Bekerja atau tidak bekerja ini kategorik. Berat badan bayi ini numerik ya dalam satuan gram soalnya. Kemudian untuk sikap juga ini kategorik. Sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju ini kategorik. Maka yang akan kita buat isi dari value-nya adalah yang perilaku yang kategorik saja. Mari kita isi. Pertama di value itu codingnya untuk perilaku ya. Perilaku coding 0. Kita tulis coding 0 di kolom ya, saya ulangi. Pada saat kita di kolom value ini kalau kita klik pojok akan muncul kotak dialog seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk menuliskan keterangan coding. Ya, misalnya di sini kita membuat coding 0. Coding itu angka ya, nggak boleh huruf ya. Coding 0 adalah keterangan untuk jawaban yang mengatakan tidak ASI eksklusif. Ya, kita add, kemudian coding 1 untuk jawaban ya. Ini add juga, kalau udah oke. Nah, seperti ini. Kemudian umur kita lewati karena datanya numerik, pendidikan kita buat ya, karena pendidikan ini kategorik. Value-nya coding ya, codingnya ada coding 1, labelnya itu SD. 1 untuk SD add, kemudian 2 untuk SMP, kemudian 3 untuk SMA, kemudian 4 untuk PT. Nah, ini add. Ya, oke. Nah, kemudian BB bayi juga kita lewat karena datanya data numerik. Nah, sekarang sikap. Sikap kita buat ada 5 coding ya. STS, TS, KS, S, dan SS. Kita buat misalnya 1 untuk STS. Sangat tidak setuju. Coding 2 untuk TS. Kemudian coding 3 untuk beta. Kemudian coding 3 tadi untuk KS, coding 4 untuk S, dan coding 5 untuk STS. Kemudian kita add. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita membuat value-nya sudah kita isi, maka kita lihat dulu nih sudah semua atau belum. Ternyata ini kan ada 3 lagi nih yang belum kita isi, maka kita bisa lengkapi. Ya, karena untuk variabel S2, S3, dan S4 ini jawabannya sama semua codingnya, maka kita bisa tinggal copy paste aja dari yang udah ada ya. Kita klik di kolom value yang sikap 1, kita klik kanan. Ya, ada tulisan copy, kita copy. Kita klik di kolom yang value-nya S2 atau sikap kedua, klik kanan paste. Nah, seperti ini. Ya, klik kanan paste, klik kanan paste. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kesalahan? Ada kesalahan membuat value, misalnya perilaku. Oke, berarti kita tinggal betulin aja. Klik pojok, muncul kotak dialog lagi, mana yang salah? Misalnya yaitu codingnya 2, ya udah kita ganti 2 aja. Gitu. 2 ganti lah, change aja, ganti. Nah, langsung oke. Gitu ya, seperti itu. Kalau kita mau membuang
buang, ada kalau salah nih ya udah kita klik aja mana yang mau dibuang. Misalnya ini angka 2, ya udah kita remove. Berarti oke, gitu ya. Oke, kita kembalikan lagi ke yang betul tadi ya. 1 itu yang ya. Oke. Jelas ya untuk pengisian value. Jadi value ini wajib diisi untuk data kategorik. Tapi kalau untuk data numerik tidak boleh diisi. Oke. Baik, kalau misalnya data ini sudah kita selesaikan, variable view sudah kita isi, selanjutnya kita buka data view. Nah, itu adalah tampilan untuk menginput data ya. Maka teman-teman perhatikan di dalam kolom ini di atasnya udah ada nama-nama variabel yang tadi kita input di variable view ya, di jendela variabel. Oke, sekarang kita tinggal masukkan, buka datanya. Tadi datanya kita buka ya. Nah, ini perilaku menyusui, coding responden nomor 1, codingnya 0, jawabannya. Ya, 0, kemudian umurnya 23, dan seterusnya ya. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah mengisi di lembar kerja Excel data rekapitulasinya, ya misalnya lembar rekapitulasi sudah dikerjakan di lembar Excel. Nah, teman-teman tidak perlu mengentry ya, tidak perlu mengentry data secara manual lagi, nggak usah 2 kali. Ini data dari Excel bisa langsung di-copy ke lembar kerja SPSS. Caranya seperti ini. Data yang mau di-copy itu di blok dulu ya, di blok. Misalnya ini data berat badan bayi ya, saya blok, kemudian klik kanan, kemudian copy. Nah, sekarang buka lembar kerja SPSS tadi di perilaku menyusui ya, klik di nomor 1 sini ya, ini tadi kita buang, klik di lembar yang di kolom yang nomor 1, klik kanan, kemudian paste. Nah, langsung tercopy ya, ada 40. Lakukan semuanya untuk semua variabel ya. Kemudian saya lanjutnya untuk variabel pendidikan dan variabel umur ya. Nah, saya klik kanan, copy, kemudian ini yang tadi kita input ya. Kita klik kanan, paste. Nah, terisi. Sekarang tinggal data berat badan bayi dan sikap ya. Kita copy semuanya. Berat badan bayi dan sikap. Oke. Setelah diblok semuanya. Ini pastikan berurut ya. Kalau kita mau ngeblok secara bersama-sama, pastikan nama variabel itu udah berurutan atau udah sama antara yang di Excel dengan yang di SPSS ya. Kita klik kanan, copy, kemudian kita pindahkan ke nomor 1 lagi ya, jadi tengah-tengah. Oke, klik kanan, kemudian paste. Nah, oke, sudah semua. Ini jangan pastikan ya dicek lagi ya, tidak ada kolom, tidak ada sel yang kosong ya. Kalau nanti ada sel yang tidak terisi, misalnya terisinya itu titik gitu ya, kayak gini gitu misalnya. Nah, ini nanti pada saat kita menganalisis data, terbacanya sebagai missing ya. Jadi pastikan datanya terisi semua gitu. Oke. Tadi ini angka 1 ya. Oke, sudah selesai input datanya. Sekarang tugas kita tinggal melakukan analisis data. Baik, sebelum kita lanjutkan ke analisis data, kita simpan dulu filenya ya. Jangan sampai nanti udah running selesai, kita lupa simpan, datanya hilang gitu. Jadi kita simpan dulu. Menyimpan filenya sama seperti kita menyimpan file pada umumnya ya. Oke, klik menu file, kemudian save ya, save as. Setelah itu kita mau menyimpan di mana ya, misalnya saya simpan di dokumen. Nah, ini kita kasih nama latihan 1 ya, saya kasih nama latihan 1. Oke. Untuk data ini nanti nama filenya .sav ya. Oke. Kemudian save aja langsung. Oke. Datanya sudah tersimpan. Nah, perhatikan ini adalah lembar outputnya baru muncul nih. Output dokumen ya. Jadi dokumen outputnya baru muncul. Kenapa baru muncul? Karena tadi kita sudah menyimpan, sudah melakukan aktivitas pekerjaan di lembar kerja SPSS tadi ya. Pada saat pengenalan menu SPSS kan saya udah bilang ada dua jendela besar, bukan jendela besar ya. Ada dua tampilan ya. Ada dataset dan ada data outputnya gitu. Nah, ini outputnya baru muncul seperti ini, sudah aktif gitu. Jadi kalau kita melakukan analisis data, outputnya akan munculnya di sini. Ini karena masih kosong tidak perlu kita simpan ya. Kita tidak perlu kita simpan.
Baik, sudah selesai, datanya sudah kita simpan filenya, kita tutup. Saya sudahi untuk materi ini, kita lanjutkan ke analisis data univariat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.